materi 1.2 pengenalan artikel beserta fungsinya. Jadi teman-teman, artikel itu memiliki banyak fungsi. Secara umumnya, artikel itu dibagi menjadi 5 fungsi. Pertama adalah artikel yang berjenis narasi. Kedua, artikel berjenis deskripsi. Ketiga, artikel berjenis eksposisi. Keempat, artikel berjenis argumentasi. Kelima, artikel berjenis persuasi. Tetapi dengan seiring perkembangannya zaman, artikel tersebut memiliki fungsi yang lain. Tentunya ini adalah sangat hal yang menarik buat Anda pelajari. Sesuatu yang baru dan ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah ketika terjadinya era di zaman sekarang itu, artikel fungsinya adalah untuk artikel website dan blog, artikel toko online, artikel web berita, artikel sales page, landing page, marketplace, sosial media artikel, dan lain-lain. Jadi, artikel itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi di zaman sekarang, artikel yang dibutuhkan adalah cuma 2. Artikel untuk website dan blog atau artikel berbentuk copywriting. Ingat baik-baik. Baiklah, yang kita lanjut. Di sini saya akan kasih tahu kepada kamu 2 tipe artikel promosi. Pertama, artikel berbasis search engine. Artinya, artikel tersebut fokus pada hasil pencarian Google. Jadi ketika kita menempatkan keyword atau kata kunci di sebuah judul, maka artikel kita akan muncul. Misalnya, sebagai contoh, kita menulis artikel jual pakan burung Jakarta Timur. Ketika orang mengetik di Google jual pakan burung di Jakarta Timur, maka akan muncul di search engine tersebut atau di hasil pencarian Google. Kedua, artikel copywriting yaitu sering dipublish di sosial media post atau di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Berbentuknya sosial karena ada interaksi dan pancingan. Nanti akan kita bahas tentang copywriting itu, tapi ini secara dasarnya aja untuk Anda ketahui. Metode membuat artikel promosi adalah jenis artikel yang dibuat dalam tujuan tertentu. Setiap user membuat artikel dengan tujuan, yaitu artikel SEO atau artikel yang berbasis sosial media. 3 metode dalam membuat artikel banjir order. Ini harus Anda ketahui. Pertama, artikel bersifat SEO. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kedua, artikel bersifat copywriting. Ketiga, artikel bersifat marketplace. Jadi harus Anda ketahui. Hal yang paling perbedaan antara artikel SEO dengan copywriting, SEO dia hanya berfungsi untuk artikel yang berbasis share tentang sesuatu informasi, tetapi tidak ada kaidah-kaidah yang membuat si calon pembeli melakukan take action. Tetapi di artikel berjenis copywriting, si calon pembeli akan melakukan take action. Ya, take action artinya langsung ingin membeli produk tersebut karena ada bahasa-bahasa dan konsep-konsep supaya si calon pembeli semakin tertarik, interest, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dia akan membeli produk kita. Masalah yang sering dihadapi ketika ingin membuat artikel promosi ini, masalah-masalahnya secara umum. Pertama, tidak paham menentukan judul yang bagus. Banyak ya, aduh gimana ya cara membuat judul yang bagus. Dan kedua, tidak mengerti mengolah kata demi kata. Kebanyakan orang tuh nggak tahu mengolah kata demi kata. Yang mereka tahu hanya bisa bikin-bikin aja, sekedar bikin misalnya jual makanan burung, udah selesai. Itu judulnya. Tetapi kalau kita bikin judul misalnya obral makanan burung Nuri hanya cuma 50.000 per box misalnya. Mana yang lebih menarik? Jual makanan burung saja atau ada kata-kata seperti tadi? Pasti yang copywriting tersebut kan. Jadi kalau copywriting itu balik lagi, copywriting itu dia ada sebuah supaya calon pembeli itu semakin tertarik, greget lah untuk kebelet untuk membeli produk kita. Dan yang ketiga adalah tidak paham mana artikel berbasis blog dan artikel berbasis copywriting. Banyak orang tuh kurang paham. Mana sih artikel berbasis blog, mana sih artikel berbasis copywriting. Artikel berbasis blog itu dia fokus untuk mempublish postingannya dan direview oleh Google Search ya, serta juga manusia juga. Tetapi kalau artikel berbasis copywriting, dia langsung end to end. Artinya langsung ke user itu, dan ketika user membaca, dia akan tertarik lebih dalam. Keempat, kekurangan ilmu untuk mengolah sebuah konten. Kelima, tidak punya tujuan atau goals dalam berpromosi menggunakan tulisan. Asal copy paste saja, yang penting sama tulisannya. Ketidaktahuan bahwa Kompas akan menurunkan artikel di sebuah website. Jadi, tindakan copy paste akan membuat website semakin turun. Ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada kamu riset keyword ya. Jadi kalau kita pertama ingin membuat artikel, pasti tentunya kita harus meriset keyword, riset sebuah kata kunci yang benar-benar orang banyak mencari di situ.
Riset keyword ini bertujuan untuk para pelaku penulis dalam pemasaran mampu mendapatkan ide kata kunci untuk dijadikan bahan tulisan. Ya, riset keyword itu seperti itu. Tujuannya untuk supaya kita sebagai penulis mengetahui, oh ternyata kata kunci ini yang paling banyak dicari, oh kata kunci yang B ini yang banyak dicari, seperti itu. Belajar meriset ide artikel dengan Google Trend. Ini mungkin saya langsung praktekkan saja caranya. Pertama, kita tentukan tema dulu, tema produk jualan kita. Misalnya saya jualan makanan burung ya, pakan burung ya. Lalu saya buka google.com ya, saya buka google.com, lalu kita ketik saja di Google yaitu Google Trend. Nah, kita pilih yang paling atas, trend google.com. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Seperti biasa, kalau Anda pertama kali baru buka Google Trend, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini ada di bagian kanan itu ada pilihan negara Amerika Serikat. Kita pilih Indonesia. Indonesia, oke. Lalu di sini ada temukan apa yang dicari di dunia. Kita pilih, kita ketik saja pakan burung. Ya, pakan burung. Oke. Nah, di sini ada hasil data ya, data traffic hasil pencarian selama 1 tahun terakhir. Nah, Anda bisa melihat di minat sering waktu ya. Dan di sini ada namanya paling bawah, kita skip aja. Paling bawah ada query terkait. Nah, query terkait. Ternyata pakan burung yang paling banyak dicari adalah pertama menurut data Google ya, pakan burung puyuh, pakan burung kacer, dan pakan burung puter, pakan burung perkutut. Dan dari daerah-daerahnya juga ketahuan teman-teman semuanya. Pertama banyak banget yang cari itu pakan burung dari daerah Jawa Timur. Berarti kalau bayangkan kalau Anda jualan makanan burung di daerah Jawa Timur pasti banyak banget yang membeli. Terus di Jawa Tengah juga. Yang kedua, Bengkulu ketiga. Keempat, Jawa Barat. Kelima, Lampung. Kita next lagi. Keenam, Yogyakarta. 7, Banten. 8, Kalimantan Selatan. 9, baru Jakarta. Jadi jangan kita pikir kota besar itu, kota ramai itu peminatnya kayaknya paling banyak deh pakan burung. Belum tentu. Ternyata setelah dibaca dari Google Trend, data dari Google dalam 1 tahun terakhir, daerah Jawa Timur adalah daerah yang paling banyak mencari tentang pakan burung. Dan di sini kita sudah melihat topik kita mau jualan pakan burung ya. Misalnya Anda punya produk pakan burung. Lalu ternyata yang paling banyak itu adalah pakan burung puyuh. Oke, kita ambil aja misalnya pakan burung perkutut. Nah, ternyata paling banyak pakan burung perkutut. Ya, kita tinggal tambahkan saja pakan burung perkutut. Ini paling banyak teman-teman pencariannya. Ketika sudah, ini caranya meriset ya, meriset ide kata kunci. Misalnya ini untuk membuat artikel di blog ya. Kita riset dulu ya. Riset, kalau sudah, apalagi? Nah, ini ada contohnya di Google Slide ini. Anda bisa baca nanti. Karena kita fokusnya seperti ini teman-teman. Traffic is money. Apa itu traffic is money? Ya, nanti Anda akan mempelajari cara membuat blog ya. Cara membuat blog, Google Site ya. Nanti akan ada tutorialnya. Traffic is money adalah dahulu memiliki blog hanya bertujuan untuk menulis self story atau cerita pribadi. Seiring dengan perkembangannya dunia digital marketing, maka blog sendiri dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan traffic. Traffic itu adalah pengunjung ke situs Anda. Karena setiap pengunjung yang datang dari hasil pencarian di Google akan menjadi calon pembeli yang berpotensi, garis bawahi, yang berpotensi untuk jualan Anda. Nah, jadi semua ketika Anda bayangkan Anda membuat blog, lalu ada artikel yang Anda publish, dan artikelnya itu udah di riset dari Google Trend, judul yang tepat adalah jual pakan burung perkutut. Dan banyak orang yang datang dari judul tersebut, memasuki website kita. Nanti traffic tersebut pasti akan membaca artikel tersebut. Dan tidak hanya membaca, mereka kebanyakan akan melakukan take action atau membeli. Jadi that's the point-nya adalah traffic is the money ya. Jadi pengunjung adalah uang. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang zaman dulu tuh bilang time is money, tapi di zaman sekarang traffic is money. Ya, kalau misalnya wanita-wanita sekarang everything is need money. That's right. Oke, seperti itu gambarannya ya teman-teman. Dan banyak banget di sini ada referensi atau tools meriset judul artikel ya.
Ada toolsnya nih teman-teman, selain dari Google Trend tadi. Ya tadi kita sebut saja tools ya. Ternyata ada Google Keyword Planner. Nah, pertama, kedua Google Ubersuggest atau dari Neopetal, ketiga keywordtool.io, keempat wordtracker.com, kelima KW Finder dan lain-lain. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja. Misalnya kita Google Keyword Planner. Kita buka aja Google Keyword Planner, kita ketik di Google ya. Google Keyword Planner. Nah, kita masuk ke Google Keyword Planner. Cuman di sini teman-teman, kalau kamu ingin masuk di Google Keyword Planner, minimal kita harus membelanjakan atau membayar saldo untuk ngiklan di Google ya, ngiklan di Google. Baru bisa kita mengakses Google Keyword Planner. Tapi kalau kita belum pernah belanja iklan atau memasang iklan di Google AdWords, maka kita tidak bisa menggunakan fasilitas Google Keyword Planner. Ya, apa itu Google AdWords? Sederhana aja. Misalnya kalau kita ketik di sini rental mobil, ya. Nah, ada iklan-iklan di sini itu namanya Google AdWords ya, hasil dari Google AdWords. Jadi karena akun saya pernah belanja iklan, maka saya bisa menggunakan fasilitas Google Keyword Planner ini atau disingkat GKP. Nah, kita ketik di sini pakan burung, lalu dapatkan hasil. Akan muncul beberapa saat kemudian. Di sini banyak banget pakan burung lovebird ya. Kita bisa mencari penelusuran bulan rata-rata, ini ketahuan enak banget ya. Pakan lovebird, pakan kenari ya. Nah, ini review aja ya buat teman-teman. Tapi ini agak sulit karena ini agak advance ya. Ini yang paling mudah dari ini, app.neopetal.com. Kita buka aja langsung. Nah, seperti ini, app.neopetal.com. Kita ketik saja pakan burung ya. Kita pengen lihat hasil dari Neopetal ini, situs Neopetal ini bagaimana nih. Nah, kita pilih dulu, jangan lupa bahasanya Indonesia ya, jangan Amerika ya. Pakan burung, lalu ada data trafficnya ya, ada grafik di sini. Ternyata paling banyak pakan burung lovebird, pakan burung perkutut, hampir sama ya dengan Google Trend tadi. Pakan burung kenari, pakan burung puyuh, pakan burung pleci, cuman dia agak lebih lengkap nih. Kita bisa view all keyword juga ya, artinya melihat semuanya. Oh, banyak banget pakan burung ciblek, dan ini adalah keyword-keyword ini cocok kita gunakan sebagai bahan topik ya. Kita jadikan judul pembahasan untuk kita menulis artikel, karena kita harus memancing orang dengan sebuah keyword-keyword yang memang banyak penelusurannya. Kenapa bisa dikatakan banyak penelusurannya? Karena di sini ada namanya vol atau volume search, hasil jumlah pencarian. Di Neopetal ini bisa Anda lihat, dari pakan burung aja jumlah pencarian 1.900, pakan burung lovebird 1.300, pakan burung perkutut 720 volume search. Nah, CPC ini adalah cost per klik kalau kita ngiklan ya. Itu lupakan saja karena kita fokus di traffic yang paling tertinggi. Jadi bayangkan kalau Anda sudah membuat blog dengan misalnya Anda konsepkan jualan Anda lah fokus pakan burung ya, tentang burung dan aksesorisnya. Lebih baik kita menggunakan tools ini untuk bisa melihat data hasil pencarian yang paling tinggi. Nah, di sini ada app Neopetal, kita menggunakan keyword.io ya. Tapi ini nggak semua saya review yang memang saya pakai saja ya buat teman-teman. Karena pada dasar dan prinsipnya itu sama aja. Mau kita mau pakai Google Trend, keyword.io, keyword tracker, terus app.neopetal.com, Google Keyword Planner dan lain-lain, sama aja. Cuman kalau di keyword tool ini dia nggak munculin. Bahkan dia nanya, do you need this information? Keyword tool Professor volume data for Indonesian keyword, try it now. Jadi kita disuruh bayar. Ya, berarti yang enak tadi Neopetal ya, dia gratis ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kumpulkanlah kata kunci, tugas Anda adalah kumpulkanlah kata kunci ya. Misalnya produk Anda apa? Misalnya jualan Tupperware, jualan gelas, atau jualan pakan burung, jualan kipas, atau apapun, atau bahkan jasa. Kita riset lah menggunakan tools-tools ini. Mau pakai Google Keyword Planner, app Neopetal, keyword.io, word tracker, keyword finder, dan lain-lain. Banyak banget teman-teman. Sesuai dengan apa, sesuai kebutuhan Anda aja.
Mana yang menurut Anda paling mudah dan simple? Kalau saya pribadi menggunakan dua aja, yaitu Google Trend dan app Neopetro. Karena hasil dari volume search-nya ditampilkan dan mudah untuk dimengerti walaupun Anda adalah seorang awam sekalipun. Ya. Dan di sini ada kelebihannya dan kekurangannya, Anda bisa baca. Google Keyword Planner itu kelebihannya seperti apa? Kata kunci yang ditampilkan potensi penjualannya sangat tinggi gitu ya. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangannya udah saya sampaikan, tinggal Anda baca. Dan terima kasih yang sudah menonton tentang Keyword Planner ini. Di materi pengenalan artikel beserta fungsinya ini ya. Nanti kita lanjut di materi 1.3 adalah materi pengenalan template artikel. Jadi kumpulkan, tugas Anda adalah ya, tugasnya adalah kumpulkan dalam bentuk Excel keyword-keyword yang memiliki hasil pencarian tinggi atau bahasa Inggrisnya high volume search. That's why. Terima kasih, saya dari Amos. Saya tunggu, jangan lupa kumpulkan minimal sampai 20 ya, 20 ya, kumpulin ya. Kumpulin aja hasil-hasilnya sesuai dengan, dengarkan baik-baik, sesuai dengan kategori produk kamu ya. Saya tunggu, kita lanjut sampai ketemu di materi selanjutnya.